Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baca. Hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, mari kita puji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih dan setiamu yang tetap menyertai hidup kami hingga saat ini dan memberikan kami kesempatan kembali untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini tengah mendengarkan renungan ini. Biarlah kami Tuhan tolong untuk boleh menerima, mengerti, dan mampu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita sepanjang hari ini, yaitu dari Efesus pasal 5 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam terjemahan bahasa Batak dikatakan, jala parangi hokamu ma haholongoni songon Kristusi, nama kaholongi hamu jala dilehod do dirina humokop hita, gabi silua jala pelean bahen uap na hucus tu debata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu topik yang paling banyak kita dengar dalam khotbah-khotbah dalam kehidupan kekristenan kita adalah tentang kasih. Di mana-mana itu sering sekali dikumandangkan, diajarkan, dan itu selalu diingatkan kepada kita. Sebab salah satu yang harus nampak jelas dalam kehidupan orang-orang percaya adalah hidup mengasihi. Saya kira siapapun tidak akan begitu sulit untuk berbicara tentang kasih dan menjelaskan tentang hidup mengasihi terhadap sesama. Dan betapa indahnya persekutuan kehidupan yang diisi dengan kasih itu. Namun kita juga sering berkata, kasih itu hanya mudah untuk dijelaskan, diucapkan, namun begitu sulitnya untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, memang benar. Itu sebabnya meskipun hari-hari kita selalu mempercakapkan tentang kasih, kita mendengarkan khotbah-khotbah, pengajaran, firman Tuhan yang berbicara tentang kasih dalam kehidupan kita. Namun faktanya, di mana-mana kita melihat kehidupan yang jauh dari hidup mengasihi. Ada banyak pertengkaran, perkelahian,
permusuhan, bahkan peperangan di tengah-tengah dunia ini. Baik itu di tengah-tengah masyarakat luas, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan orang yang kelihatannya hidup dalam kebersamaan, namun begitu seringnya sebenarnya hidupnya jauh dari saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang benar akan sangat sulit sekali untuk hidup mengasihi dengan benar, hidup mengasihi dengan tulus, seperti yang kita rindukan semua. Jika kita berangkat dari diri kita sendiri, jika kita berangkat dari kemampuan kita sebagai seorang manusia, karena kebanyakan kita ingin untuk dikasihi, bukan ingin untuk mengasihi. Dan jika kita mengasihi, begitu seringnya kita mengasihi dengan banyak persyaratan-persyaratan. Kita hanya akan mampu mengasihi orang yang baik kepada kita. Kita hanya akan mampu mengasihi orang yang akan tahu berterima kasih kepada kita. Kita hanya akan mampu mengasihi orang-orang terdekat kita, orang-orang yang terkait dengan kita, orang-orang yang akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Namun ketika kita diajak, diminta untuk mengasihi tanpa syarat, maka itu adalah hal yang sangat sulit sekali. Namun firman Tuhan hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengingatkan kita, mengajak kita untuk belajar mengasihi, bukan dengan cara yang dilakukan oleh dunia ini, bukan dengan kemampuan diri kita, bukan dengan kasih sebagaimana yang ada di dalam konsep kita sebagai seorang manusia yang ingin kasih itu harus timbal balik. Firman Tuhan hari ini sungguh mengajak kita, mari kita belajar mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Sama seperti Yesus yang telah memberikan hidupnya, telah memberikan dirinya sebagai korban untuk menebus kita dengan tanpa syarat. Kita dikasihi bukan karena kita pantas untuk dikasihi. Kita dikasihi bukan karena kita benar-benar layak untuk menerima kasih itu. Tetapi kita dikasihi karena memang Kristus sungguh mengasihi kita apa adanya. Termasuk ketika kita hidup di dalam keberdosaan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita hanya akan mampu mengasihi dengan cara yang benar, seperti yang diinginkan oleh Allah. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita telah lebih dulu menerima kasih itu, bahwa kita telah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Kita telah lebih dulu menerima pengampunan akan dosa kita, kejahatan kita yang sebenarnya membuat kita tidak pantas sama sekali untuk dikasihi. Tapi Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang telah menerima kasih Kristus, pengampunan dari Kristus, itulah yang akan memampukan kita juga untuk bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Meski kita mungkin tidak akan kembali menerima balasan. Meski mungkin kita tidak akan menerima kata-kata pujian dan terima kasih atas apa yang sudah kita perbuat kepada orang lain untuk mengasihi. Namun kasih Kristus akan memampukan kita untuk mengasihi siapapun tanpa syarat. Ketika kita benar-benar telah menyadari kita adalah orang yang telah dikasihi. Dan kita akan hidup untuk mengasihi orang lain tanpa syarat. Sebagai rasa syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada kasih yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam Kristus Yesus yang telah menerima kita apa adanya. Kiranya Tuhan
memampukan kita untuk mengasihi siapapun orang-orang di sekitar kita tanpa syarat, sama seperti Kristus telah mengasihi kita lebih dulu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau telah mengasihi kami sebagaimana kami ada. Kami yang tidak layak, kami yang tidak pantas untuk menerima kasih-Mu. Tetapi Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan tolonglah agar kami sungguh menyadari itu. Dan sebagaimana Engkau mengasihi kami tanpa syarat, demikian kami juga belajar Tuhan untuk mengasihi sesama kami, orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sama seperti Kristus mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami. Biarlah hidup kami boleh bersinar, memancarkan kasih-Mu kepada sekeliling kami. Sehingga hidup kami ini benar-benar boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sertai kami, peliharakan hidup kami sepanjang hari ini. Kemanapun kami melangkah dan apapun yang akan kami kerjakan, biarlah kami boleh mengerjakan segala sesuatunya di dalam tuntunan-Mu. Terpuji Engkau dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita terus memelihara kesehatan kita, menjaga dengan menuruti semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan agar kita benar-benar boleh terus sehat. Tuhan Yesus memberkati.